Selamat sore adik-adik, kembali berbagi ilmu, membuat video tentang materi balok ya. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang kubus. Oke, di hari ini saya akan membahas tentang balok. Balok adalah bangun ruang, kita masuk ke pengertiannya ya. Bangun ruang tiga dimensi. Kenapa dikatakan tiga dimensi? Karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Kalau dia dua dimensi berarti hanya panjang dan lebar atau lebar dan tinggi saja. Oke, masuk ke pengertiannya. Balok merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Tidak boleh sama semua ya. Ya. Nah, inilah gambar balok yang bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat di sana bahwa sisi-sisinya berbeda. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya. Dari gambar itu bisa kita lihat ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 12 rusuk. Nah, ini kakak tulis lihat nih. Inilah salah satu rusuknya. Contohnya AB, BC, CD, AD ya. Dimana di sini panjang rusuk mereka berbeda-beda ya. Panjangnya beda dengan lebar, beda dengan tinggi. Tetapi ada satu masa nanti bisa panjang sama dengan lebar, bisa panjang sama dengan tinggi, tetapi yang pasti ketiga-tiganya tidak boleh sama. Ya. Nah, ada 12 rusuk ya. Yang berikut memiliki 8 titik sudut. Titik sudut apa saja? Titik A, B, C, D, E, F, dan G, H. Nah, sama seperti kubus ya. Oke, kita apa lagi yang berikut? Ya, berikut memiliki 12 diagonal bidang, sama ya. Seperti kubus. Apa saja diagonal bidangnya? Kalau di kubus, panjang diagonal bidang sama semua, tetapi kalau di balok berbeda. Ini contohnya. Kalau dia panjang BG seperti ini, berarti untuk mencari panjang bidang diagonal kan menggunakan Pitagoras. Nah, di sini kita misalkan di sini untuk mencari panjang diagonal sisinya ini. Nah, kalau garis BG ini berarti yang digunakan adalah tinggi dan lebar ya. Jadi Pitagoras lebar dan tinggi. Nah, kalau kita mau cari panjang diagonal dari A ke F, berarti yang kita gunakan adalah Pitagoras dari panjang dan tinggi ya. Nah, kalau kita mau cari panjang diagonal dari E ke G, maka yang kita gunakan adalah panjang dan lebar. Nah, kita harus bisa ya membedakan itu ya. Jadi di sini ada 3 jenis panjang dari diagonal sisinya. Jadi panjang diagonal sisinya pun berbeda. Oke. Nah, tapi jumlahnya sama, 12 diagonal bidang. Oke. Yang berikut mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang sama halnya seperti kubus tadi. Yang pertemuan video sebelumnya ya. Jadi kubus itu diagonal ruang itu hubungan dari B ke H, A ke G, E ke C, bisa juga D ke F. Nah, kalau diagonal ruang dari balok memiliki panjang yang sama ya. Semua panjangnya sama. Oke, ada 4 biji ya tadi ya. Sekarang kita lihat dari bidang diagonal ya, mempunyai 6 bidang diagonal sama seperti kubus memiliki 6 bidang diagonal. Cuman di sini diagonal daripada bidang diagonal dari balok berbeda juga, tidak sama dengan ini. Nah, contoh yang saya kakak buat di sini BD, HF, bisa juga EG, AC, atau AH ke BG. Ya, bisa dilihat ya. Nah, next. Nah, diagonal ruang balok. Nah, panjang diagonal ruang ini bisa kita cari ya, panjang diagonal ruang ini dengan cara apa? Pitagoras juga, yaitu akar dari jumlah kuadrat dari panjang, lebar, dan tingginya ya. Besar diagonal bidang tergantung posisi dari sisinya. Nah, di sini diagonal bidang ya, diagonal bidang seperti yang 12 tadi. Jadi di sini ada 3 rumus mencari diagonal bidang. Nah, tergantung apanya ya, sisi yang terlibat di dalamnya seperti yang kakak jelaskan tadi. Yang berikut, inilah rumus-rumus yang harus kita tahu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan balok. Nah, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sementara kelilingnya adalah panjang 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Maksud dari keliling di sini adalah jumlah dari panjang semua rusuk-rusuknya ini. Jadi ya, kenapa di sini dikali 4? Karena panjang sisi yang sama ada 4 biji. Contohnya AB. Yang sama dengan AB ada 4, yaitu AB pasti sama dengan DC, pasti sama dengan EF, pasti sama dengan HG. Dan
BC itu sama dengan AD, sama dengan EE, EH, dan FG, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa dikatakan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, kita masuk ke luas permukaan. Nah, luas permukaan juga berbeda dengan luas permukaan pada kubus. Tapi prinsipnya sama, yaitu menghitung luas dari permukaan sisi-sisi kubus. Sisi-sisi balok ya, maksudnya ya. Ya, di sini sama seperti tadi, tergantung sisi-sisi mana yang terlibat. Contohnya nih, ini berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti AB kali BC. Nah, kenapa dikali 2? Karena pasti memiliki 2 pasang kan? Yaitu contohnya nih, sisi ABD, sisi ABC D sama dengan sisi EFGH ya. ABCD sama dengan EFGH. Juga dengan BC ya, sorry ya. BC GF mana nih? BC GF sama dengan AD HE ya. ABFE sama dengan DCGH. Nah, bisa lihat ya. Jadi di sini luas permukaannya dikali 2, luas dari masing-masing ini, karena memiliki sepasang sisi, 3 pasang ya, 3 pasang sisi yang sama besar atau kongruen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh masalah-masalah yang bisa kita hadapi di sekolah ya. Contoh nih, yang pertama, diketahui sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi 10, 5, dan 20 cm. Berapakah luas permukaannya? Oke, apa rumus luas permukaan daripada balok? Ya, sudah jelas tadi ya, 2 kali panjang lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, kita tinggal menggantikan atau mensubstitusikan nilai panjang dan lebarnya. Ini kan panjang nih, ini lebar, ini tinggi ya. Oke, masukkan saja, Dek. 2 kali panjangnya berapa? 10 ya. 10 kali 5 tambah 2 kali 10 kali 20 tambah 2 kali 5 kali 20. Oke, langsung aja hasilnya ya. Luas permukaan sama dengan 2 kali 10, 20 kali berarti 100 ya. 100 tambah 400 tambah 200. 2000 ya. 200 ya. Oke. Gampang ya. Hasilnya ini berapa deh? Tinggal menjumlahkan ketiga angkanya hasilnya ya. Hasilnya berarti 700 cm kuadrat. Ada hasilnya ya. Itu jawabannya B. Oke, yang berikut. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, 8 cm, dan tinggi. Jika kerangka balok tersebut terbuat dari seutas kawat, maka banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut adalah, nah, ini sama dengan keliling ya, keliling dari balok. Apa rumus keliling balok tadi? Yaitu 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi ya. Panjang kerangka itu sama dengan keliling. 4 dikali panjangnya berapa? Ini panjangnya, ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Jelas ya? Oke, panjangnya tadi 10 tambah lebarnya 8 tambah 9. Hasilnya berapa nih? 4 dikali ini 9 ya. 9 kali 27. Hasilnya sama dengan 108 cm. Jelas ya? Apa kata Dedek ya? Oke, yang berikut. Nah, di sini ya kurang jelas soalnya ya. Enggak apa-apa. Di sini ini adalah K, ini L, ini M ya. Ini N. Di sini N di dalam ya. N, P, Q, R, S. Oke. Nah, di sini diketahui adalah KN. KN di sini berarti panjangnya sama dengan LM ya. 15. Oke, KL-nya berapa? 12. Di sini 12 ya. Ya. Terus
KP-nya 5 cm. Ini KP 5 cm. Oke. Luas bidang diagonal. Nah, inilah luas bidang diagonalnya. Nah, sekarang bisa kita lihat setiap bidang diagonal daripada balok ya itu berbentuk persegi panjang. Jadi untuk menghitung luas dari bidang diagonal bisa kita hitung dengan menggunakan rumus luas bidang diagonal sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau kita kaitkan dengan sisi ini, maka bisa kita lihat panjangnya bisa kita buat LM ya, LM dikali PL ya, PL. Oke. Sekarang masalahnya adalah kita belum tahu panjang LM berapa. PL-nya ya, PL ya. PL bisa kita cari di sini. PL adalah ini diagonal sisi ya. Rumus diagonal sisi PL. Lihat PL yang terlibat di sini adalah 12 dan 5 kan? 15 tidak ikut. Berarti kita pakai akar dari 5 kuadrat dikali 12 kuadrat ya, ditambah ya maksudnya ya. Berarti hasilnya akar dari 25 ditambah 144. Hasilnya akar dari 169 sama dengan 13 cm ya. Tinggal masukkan angkanya. Berarti LM nya tadi 15 cm kali 13 cm, hasilnya adalah 195 cm kuadrat. Gitu ya. Oke. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, di sini diketahui luas permukaan balok. Nah, ini berbeda ya. Ini luas permukaan balok 426 cm ya. Dan panjang lebarnya berturut-turut yaitu 12 cm dan 9 cm. Nah, ini gampang. Pertama, kita menggunakan rumus luas permukaan dulu. Nah, di sini ada dikasih tahu luas permukaan, di sini ada lebar, di sini ada ini lebar, ini panjang ya. Oke, kita cari tinggi balok. Apa rumusnya? Kita bergerak dari rumus ini. Luas permukaan rumusnya apa? 2 kali, bisa kita buat gini ya. Panjang kali lebar, panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Oke. Nah, semua nilai yang ada di soal kita masukkan ke rumusnya. Ini LP ganti menjadi 426 sama dengan 2 dikali P 12 kali 9 tambah P nya berapa? 12 kali T tambah 9 dikali T. Oke. Ini bisa kita coret langsung deh. Nih, bisa langsung ya karena mereka itu perkalian di sini ya. Di sini ya, ini kalikan ke semua ini. Hanya bisa dicoret ini 213 sama dengan ini kalikan 108 tambah ini kan 12T dan 9T bisa dijumlahkan ya. T 21T. Oke. Iya. Di sini. Nah, sifat aljabar ya. 21T ini kita pindahkan karena ini lebih besar ya, pindahkan ke yang lebih besar saja. 213 dikurang 108 berarti 21T sama dengan 105 ya. Nah, berarti T sama dengan 105 dibagi 21 15 cm lah tinggi balok. Kan adik-adik ya, gampang ya. Iya. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, di sini diketahui balok ABCDFGH dengan panjangnya dikasih tahu ini 8 ya. Iya. Dan CG lebar. Iya. EH-nya 6. Oke, luas bidang diagonalnya berapa katanya. Nah, di sini kita kan tidak ada dikasih tahu gambarnya ya. Kalau udah ada keterangan kayak gini, Dek, bisa kita buat sendiri baloknya ya. Ini kita buat sendiri baloknya ya, biar memudahkan kita ya. Oke, di sini A biasanya penamaan itu berurut dari bawah ya, Dek ya. Syarat berlawanan dengan jarum jam. A B C D, ini C ya, C. Ini E,
F, G, H. Oke. Jadi tinggal melihat yang mana diagonal BDHF. BDHF adalah ini ya, BDHF nih. Ini BDHF ya kan? Nah, bisa kita arsir gini. Nih. Jadi untuk mencari luas bidang diagonal DHF, luas BDHF yaitu panjang BD dikali dengan BF. Ya kan, Dik? Nah, BF-nya sudah dikasih tahu nggak? Nah, coba kita lihat. CG-nya ada CG. Nah, ini sama dengan BF kan? Ini berapa tadi? Ini panjangnya 5 cm. Ya. Sekarang masalahnya kita harus cari panjang BD. Nah, sekarang kita lihat dulu AB-nya berapa? 8 cm, ya kan? Sementara EH-nya, EH yang mana, Dek? Ini ya. EH 6. Nah, bukan panjangnya ini sama dengan ini nih. Ini ya. Ini 6 juga kan? Karena mereka memiliki ukuran yang sama, ya. Oke. Jadi di sini bisa kita gunakan Pythagoras saja ya. Untuk pakai BD berarti yang kita pakai adalah yang terlibat di sana adalah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Oke, masih ingat Pythagoras dia ya? Akar dari AB berapa? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 100, berarti 10 ya. Iya. Lalu tinggal masukkan aja. BD-nya berapa? BD-nya sudah dapat 10 cm. Dikali BF-nya berapa? Sama dengan CG tadi ya, 5 cm. Berarti ya, jawabannya adalah 50 cm kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ingat ya, cm-nya dikalikan 2 kali. Oke. Paham ya? Iya. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya. Panjang rusuk kubus. Nah, di sini saya selipkan kubus ya, walaupun kita belajar tentang balok, saya selipkan di sini kubus. Ini saya gambar sebuah kubus. Ya. Nah, ini adalah kubus. Nah, di sini panjang rusuknya katanya 7,5. Berarti kalau kubus kan panjang rusuknya sama semua kan, Dik? Iya. Nah, luas permukaan kubus. Nah, sekarang kita ingat kembali apa rumus luas permukaan kubus? Yaitu karena jumlah sisinya 6 dikali rumus mencari luas satu sisi, 6s kuadrat. 6 kali 7,5 dikali 7,5 sama dengan 6 dikali 5. Ini hasil kalinya berapa, Dik? 7,5 kuadrat itu adalah 56 ya, 56,25. Nah, hasilnya ini kita kalikan ke sini ya. Oke. Sama dengan 337,5 cm kuadrat. Oke, itulah dia gampang kan adik-adik kan? Tinggal masukkan saja ya. Oke, masih ada 3 problem lagi. Nah, kita coba bahas yang pertama lagi. Jika panjang diagonal suatu balok ya, jika panjang diagonal suatu balok 7 cm ya, ini adalah salah satu soal yang lumayan ya, yang jarang dijumpai sebenarnya ini di pelajaran sehari-hari. Namun pasti ada kemungkinan akan muncul ya di soal-soal sekolah ya. Coba kita lihat nih. Jika panjang diagonal ruang suatu balok, nah kita gambar aja dulu biar lebih gampang kita lihatnya ya, biar kita lebih gampang membayangkan. Gambar kakak ini dulu ya. Ya, penting paham ya. Oke, jika diagonal ruang suatu balok, diagonal ruangnya ini diagonal ruang masing kan ini ya, panjang diagonal ruangnya ini katanya yaitu 7 cm ya, panjangnya 6 cm, ini 6, terus lebarnya 2. Oke, katanya yang ditanya adalah volume, sementara rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, masih ingat ya. Nah, sekarang di sini yang dikasih tahu hanya apa? Panjangnya ada 6, lebarnya ada 2, dan tingginya belum ada. Nah, dari mana bisa kita cari tingginya? Oke, kita cari tingginya dari yang diketahui yang lain nih. Ya, di situ kan ada 7 cm nih.
diagonal peluang masih ingat ya rumusnya ya, yaitu akar dari kuadrat jumlah kuadrat dari sisinya L kuadrat tambah T kuadrat ini ya. Nah, di sini ada panjang diagonal 7. Kita ganti aja diagonal peluangnya menjadi 7. Oke. Akar dari apa yang ada? 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah T kuadrat. Ya kan? Oke. Sekarang ini supaya kita sederhanakan dulu yang di dalam ini ya. 7 sama dengan akar dari 36 ditambah 4 tambah T kuadrat. Oke, 7 sama dengan akar dari 40 tambah T kuadrat ya. Nah, sekarang kan ini masih dalam bentuk akar nih, ini belum. Nah, supaya cara untuk menghilangkan akar, kita bisa kuadratkan kedua ruas D ya, kuadratkan kedua ruas. Tidak masalah itu ya. 7 pangkat 2 kan jadi 49. Ini menjadi hilang akarnya D. Mati akarnya ya. 40 tambah T kuadrat. Nah, sekarang udah gampang ya. T kuadrat sama dengan 49 kurang 40. Karena kita cari T, kita sisakan T di ruas yang lain. T kuadrat sama dengan berapa? 9. Nah, diperoleh dari sini T sama dengan akar dari 9. T berapa? 3. Oke, tinggal masukkan di sini 3. Berapa ya? Berapa hasilnya? 36 cm pangkat 3. Ya, C. Gampangnya ya. Iya. Nah, kita lihat bentuk soal yang lain. Di sini ditulis dikasih tahu rasio ya. Ingat rasio. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah ada rasio panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5 banding 4 banding 3. Jika tinggi balok dikasih tahu di sini tingginya ya. Tinggi balok katanya berapa ini? 15. Ya. Nah, seperti yang saya bilang ini supaya lebih cepat kita mengerjakannya, adalah yang disuruhkan kita mencari apa? Jumlah panjang atau keliling balok ya. Ya kan, panjang lurus itu kan keliling balok. Ya, berarti ini adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Sementara yang dikasih tahu hanya tinggi, ya kan? Hanya tinggi. Oke. Kita masukkan aja deh ya. Nih, kalau dia perbandingan seperti ini, bisa kita tambahkan X saja langsung deh. Ini kita bisa tahu nanti berapa nilai X-nya. Karena ini tinggi, maka bisa kita cari X-nya dengan cara 15 dibagi, ini yang mana tinggi, ini kan panjang, ini lebar, ini tinggi. Bagikan aja ke 3. Sama dengan 5 lah nilai X D. Maka dapat diperoleh dari sini panjang sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Lebar sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, tinggal memasukkan saja. Berarti keliling balok atau panjang lurus balok sama dengan 4 dikali apa? Yuk, 15. 5 kali, oh ini 5 dia. Ini 5, berarti ini 25. Oke. Iya, 25 tambah 12 4 kali 3 kali 5 20. Oke. Berarti ini 20 ya. 20 tambah 15. Hasilnya berapa ini? 4 kali hasil jumlahnya berapa? 60, ya kan? Berarti tinggal mengalikan aja ke dalam 240 cm lah panjangnya. Oke, paham ya adik-adik ya? Salah-salah menulis ya. Biasa. Oke. Nah, yang terakhir, sebuah bak mandi berukuran 100. Nah, ini Dik, gampang sekali sebenarnya ya. Kita gambar dulu baknya. Iya. Katanya berbentuk balok ya, tinggal gambar ya bangun balok saja ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nih. Nah, katanya di situ panjangnya 100 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 50 cm. Ini berisi penuh ya. Ini penuh air katanya. Ya. Rupanya ya sebelumnya ini kan ada ukuran ini. Ini biasanya kalau dia dikasih tahu seperti ini berarti berurutan dia panjang,
lebar, tinggi langsung ya. Jangan bingung ya. Nah, di sini sudah dapat ini ya. Nah, katanya berisi penuh air. Ternyata bak itu bocor sehingga tinggal 35 cm. Berarti yang sisa di dalam, ini misalnya sisanya ya, ini sisa airnya, ini sisa airnya. Ini katanya ketinggian airnya ini sekitar 35 ya. Berarti untuk menghitung volume air yang hilang, ya, yang hilang. Caranya gampang ya, sama saja deh, kita pakai volume balok aja langsung ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 100 dikali lebarnya berapa? 60. Tingginya, nah masalahnya ada di tinggi. Tingginya yang berubah, ya lihat berapa perubahannya, karena yang hilang, maka berapa tinggi yang hilang. Kalau awalnya dia 50, tinggal 35, berarti yang hilang 15 kan dek. Masukkan tinggi yang hilang di sini, berarti 15. Hasilnya berapa? 90.000 cm pangkat 3. Gampang deh ya, gampang caranya kan. Nah, semoga bisa membantu adik-adik belajar di rumah ya. Nah, jangan lupa subscribe biar video-video yang kakak buat nanti bisa adik-adik lihat untuk membantu pelajaran adik-adik di rumah. Terima kasih, selamat beraktivitas.